Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di minggu yang ke-13 ya. Jadi masih ada 2 minggu lagi sebelum ujian akhir semester. Nah, untuk minggu ini ke-13 kita akan bahas itu tentang teorema bias and certainty factor ya. Nah, certainty factor ini atau biasanya faktor kepastian ya. Nah, untuk ketidakpastian sistem pakar ini biasanya ada yang berbasis rule ya, di mana sistem pakar ini dapat bekerja dengan ketidakpastian atau uncertainty. Nah, terdapat 2 macam ketidakpastian, diantaranya data dan proses inferensi. Nah, untuk ketidakpastian data ini disebabkan informasi atau data yang diperoleh tidak lengkap. Jadi tidak dapat dipercaya, terus berasal dari berbagai sumber dan saling bertolak belakang tentunya. Nah, sifatnya juga biasanya tipikal atau mirip ya, dan bahasa penyajiannya juga kurang tepat. Nah, ketidakpastian sendiri dalam proses inferensi ini terjadi karena rule atau aturan ini hanya mewakili pengamatan pakar saja ya, bukan dari yang environment lainnya atau other environment ya. Nah, bisa jadi tidak sesuai bagi pihak tertentu ya, karena ini hanya berdasarkan satu pengamatan saja. Nah, untuk konsep teori probabilitas ya, nah ini adalah kemungkinan ya, probabilitas. Misalkan terdapat peristiwa ini yang terjadi sebanyak n kali di antara n peristiwa yang saling eksklusif dan masing-masing terjadi dengan kesempatan yang sama. Nah, di antaranya apabila probabilitas ini terjadi peristiwanya maka PE sama dengan n kecil per n besar dengan PE ini lebih kecil dari 0 ya, dan PE ini adalah lebih besar dari sama dengan 1. Nah, apabila mutlak E ini menyatakan peristiwa bukan maka P mutlak sama dengan 1 dikurang PE ya, seperti itu. Nah, itu konsep teori probabilitas. Nah, ada juga nih, misalkan jika PA ini menyatakan probabilitas peristiwa A, PB menyatakan probabilitas peristiwa B, PA dan B atau PBA dan A ini menyatakan probabilitas A dan B terjadi yang bersama-sama. Jadi maka penulisannya untuk rumus probabilitas A, jika B terjadi dahulu maka P atau B. Atau itu ataunya bukan atau ini ya, bukan atau simbol yang terbalik ya, tapi ataunya atau yang lurus ya, garis lurus. Nah, itu sama dengan P A dan B dibagi P B. Nah, jika probabilitas B-nya jika A terjadi dahulu, maka PB dan A dibagi PA. Nah, karena P A dan B sama dengan PB dan A, maka diperoleh PBA dikali PA dibagi PB. Nah, bagaimana dengan teorema Bayes sendiri? Nah, kalau untuk teorema Bayes, biasanya untuk evidence tunggalnya E dan hipotesisnya tunggalnya H, ya, ini hampir sama juga dengan tadi ya. Jadi PHE di sini terus PEH dikali PH dibagi P. Nah, untuk evidence tunggalnya E dan hipotesisnya majemuk, bagaimana nih? Misalkan ada H1, H2, H3 dan H3 ya. Nah, maka di situ adalah PHI atau E ya sama dengan PEHI dikali PI ya dibagi sigma K sama dengan 1 sampai dengan N ya, seperti itu banyak ya. Nah, ini PEHK dikali PHK. Nah, bagaimana juga tuh misalkan untuk evidence majemuknya E1, E2, E3 dan seterusnya. Dan hipotesisnya juga majemuk, misalkan H1, H2 dan maka di menulis rumusnya adalah PHI E1 sampai E seterusnya sama dengan P ya. P J sama dengan 1 sampai M ya dikali PEJ dibagi dikali PHI dibagi sigma K sama dengan 1 sampai N ya. Nah, dalam kurung P J sama dengan 1 sampai M PEJ HK kali PHK. Nah, contohnya seperti ini dah. Nah, biar nggak ada pusing. Jadi tabel berikut ini menandakan tabel probabilitas bersyarat untuk evidence
E1, E2, E3 serta hipotesis H1, H2 dan H3. Nah, hitunglah probabilitas terjadinya hipotesis H1 jika E3 yang teramati dan H3 jika E1 dan E3 teramati. Maka kita buat dulu tabelnya. Maka di situ ada probabilitasnya, ada I1 banding 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, maka hasilnya berbeda-beda ya, karena menurut rumus yang tadi. Nah, untuk soal pertama dapat diketahui dari tabel ya, makanya 0,6 dikali 0,4 sama dengan 0,24 dan seterusnya ya. Nah, jadi probabilitas terjadi H1 jika E3 teramati, maka rumusnya yang dipakai adalah PH1E3 ya. Nah, hasilnya adalah 0,34. Nah, berikut dulu juga dengan yang probabilitas lainnya. Nah, untuk soal kedua dapat diketahui juga tabelnya seperti itu ya. Di layar Anda bisa Anda lihat sendiri rumusnya dan bisa Anda rewind sendiri kalau Anda masih lupa ya. Nah, jika jadi probabilitas terjadi H3 jika E1 dan E3 teramati, maka adalah hasilnya 0,3 ya. Oke. Nah, sejauh ini nanti kalau masih ada bingung untuk probabilitas ya kan nanti dibalik lagi, dilihat lagi videonya ya. Oke. Nah, kita masuk ke CF atau certainty factor. Nah, ini diasal usulkan oleh Shortlife dan Buchanan ya. Bukan Shortlife sih, Shortlife ya, karena nama orang ini ya. Shortlife dan Buchanan ya. Pada tahun 1975 untuk mengakomodir ketidakpastian pemikiran pakar. Nah, digunakan untuk menggambarkan tingkat keyakinan atau certainty level ya pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Nah, di sini ada dua metode. Pertama metode net belief ya, yang ada kedua adalah wawancara pakar. Ya, bagaimana dengan metode net belief ya? Nah, seperti ini misalkan Anda lihat di video di layar Anda, berikan nilai terhadap rasa sakitmu misalkan ya. Di situ ada skalanya 1 sampai 10, ada emoticon ya, ada emoticon tersenyum sampai emoticon marah ya. Nah, jadi misalkan Anda rasa sakitnya tinggal Anda pilih. Nah, untuk metode net belief ya. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk CF ini suatu rule ditentukan oleh rumus CF rule sama dengan MB dibagi MD ya. Nah, di mana MB ini adalah measure of belief atau ukuran kepercayaan dan MD adalah measure of disbelief atau ukuran ketidakpercayaan terhadap suatu hipotesis H. Nah, jika diberikan dengan evidence E selalu bernilai antara 0 dan 1 ya, ingat ya, 0 dan 1. Nah, maka rumusnya adalah silakan Anda lihat di layar kaca. Nah, tapi satunya adalah maksimum ya, namun yang rumus di bawahnya adalah minimum ya. Oke, seperti itu. Nah, contohnya misalkan ya, seorang pakar ini menyatakan bahwa pH-nya bernilai 0,02 ya. Nah, terus data lapangan ini menunjukkan bahwa dari 100 H terdapat sebanyak 40 E ya. Nah, maka kita tentukan nilai CF rule yang diberikan pakar tersebut. Nah, ini data yang dibutuhkan ya, pH tadi adalah 0,02. Nah, untuk pH E-nya jadi ada di situ tadi 100 H ya, berarti 40 dibagi 100 jadi adalah 0,4. Nah, karena pH-nya ini sama dengan 0,2 lebih kecil dari 1 ya, maka rumusnya menggunakan yang rumus maksimum ya untuk MB-nya ya. Nah, sedangkan untuk yang misalkan 0,2 lebih besar dari 0, maka kita menggunakan MD tadi, rumus MD yang ada minimumnya, ada measure of disbelief ya. Nah, itu nilainya adalah 0 untuk MD ya, untuk MB adalah 0,39. Nah, jadi untuk nilai CF-nya ini dikurangin saja, 0,39 dikurangi 0 sama dengan hasilnya 0,39. Nah, di situ adalah nilai CF-nya. Nah, bagaimana dengan wawancara pakar? Nah, ini wawancara pakar kebanyakan digunakan oleh orang ya, karena ini menentukan dari 0 ke 1 untuk yang positif, untuk yang negatif 0 ke min 1 atau yang disbelief ya.
Nah, jadi ini dilakukan dengan menerjemahkan interpretasi ungkapan pakar menjadi nilai CF yang sesuai. Nah, di situ ada definitely not, ya, atau pasti tidak. Dan nilainya adalah -1, ya. Nah, setelah itu adalah almost certainly not, hampir pasti tidak, ya, -0,8 atau CF-nya. Probably not, ya, atau kemungkinan besar tidak, -0,6. Terus maybe not, atau mungkin tidak, -0,4. Unknown. Nah, di sini ada istilah unknown atau tidak tahu. Nah, kita kasih nilainya -0,2 sampai 0,2. Nah, terus ada maybe, ada mungkin, ya. Nah, terus ada probably ya, kemungkinan besar, ya, 0,6. Almost certainly, hampir pasti 0,8, dan definitely atau pasti, ya, itu 1 nilainya. Jadi itu kisaran 1 sampai 1. Nah, untuk perhitungan CF gabungan, nah, seperti kalian lihat di tabel di depan, itu ada bentuk, sintaks, dan rumusnya. Ini tolong diperhatikan dan dihafalkan, ya, karena ini rumusnya udah baku, ya. Jadi misalkan untuk bentuknya evidence tunggal, hipotesis tunggal, sintaksnya seperti apa, rumusnya seperti apa, ya, seperti itu, ya. Begitu juga lah evidence menjemuk, evidence tunggal, dua rule dengan evidence berbeda, namun hipotesisnya sama. Nah, sedangkan nilai CF rule-nya ini ditentukan oleh pakar, ya. Sedangkan nilai CF evidence-nya ini ditentukan oleh user saat berkonsultasi dengan sistem pakar. Nah, contohnya seperti ini dah. Dibuka rule berikut, ya. Jika diberikan fakta R sama dengan CF-nya 1, D, CF sama dengan 0,8, dan C, CF sama dengan 0,9, serta hipotesisnya H dan T, maka hipotesis manakah yang lebih diterima? Nah, misalnya seperti ini, ya. Untuk basis pengetahuannya if R dan H, kan kita biasakan, ya, kalau untuk menjawab tolong dibagi dulu menjadi 2, knowledge base sama database, ya. Kalau knowledge base ini yang biasa berhubungan dengan if tadi, ya, atau biasanya diberikan dulu. Nah, sedangkan untuk database biasanya berhubungan dengan fakta, ya, karena itu adalah kita masukkan ke dalam database, ya. Nah, kita lihat di situ. Jika R, maka H, CF-nya adalah 0,5. Oke, di situ kita dapat CFH HR, ya, 1 dikali 0,5 sama dengan 0,5, ya. Nah, kita coret. Nah, baru kita lihat lagi untuk yang if R, ND, dan T, ya, CF-nya sama dengan 0,6. Nah, kita hitung lagi. Di sini menggunakan transaction minimum, ya. Jadi hasilnya 0,48, ya. Oke, ini ada hubungannya dengan, jadi kita T ini yang baru adalah database yang baru. Nah, T yang untuk CF 0,56 juga database baru, ya. Nah, karena di sini terdapat 2 hipotesis T pada basis data, ya, dan CF keduanya bernilai lebih dari 0, maka digabungkan kedua T tadi, ya. Jadi ditambah terus dikali 1,08 menjadi hasilnya 0,77. Nah, itu T gabungan. Ini sudah menjadi T gabungannya. Nah, karena tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi dan CF hanya lebih kecil daripada CFT, maka hipotesis T lebih dapat diterima atau acceptable. Oke. Nah, ini rule yang digunakan, ya. Terus basis datanya apa aja. Oke, sejauh ini bisa dimengerti, ya. Kalau belum bisa dimengerti, nanti bisa di rewind lagi video ini, ditonton kembali, di post juga kalau untuk memberikan rumus tadi, atau nanti bisa konsultasi dan bertanya di Google Classroom maupun di WhatsApp group, ya. Atau nanti pas kita kuliah online lewat Google Hangout Meet atau Zoom. Oke. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu minggu depan. Oke. Terima kasih.